kandidat, selamat datang di University Story bersama aku Lena Mardiana. Jadi hari ini aku mau membahas tentang tips and trik lolos beasiswa Bank Indonesia dan juga berbagi pengalaman aku bagaimana aku membagi waktu antara passion dan juga akademik. Jadi stay tune ya teman-teman semuanya. Nah, ini banyak banget sih pertanyaan yang masuk, terutama di kolom komentar maupun di DM Instagram aku ya, berkaitan dengan ceritain latar belakang Kak Lena memilih beasiswa Bank Indonesia. Sebetulnya kalau kita ngomongin latar belakang ini sangat panjang ya. Jadi tahun 2022 itu aku sering banget ikut kegiatan dan kebetulan ada salah satu poster, kalau nggak salah waktu itu mental health. Jadi kayak kegiatan yang diselenggarakan oleh Genbi Unesa. Nah pada waktu itu terbesit di pikiran saya, wow, someday aku pengen menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi waktu selama 2 tahun itu aku gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri aku, mulai dari passionku, CV-ku, lalu kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk memberikan poin plus untuk aku lolos di beasiswa Bank Indonesia ini. Lalu menurut aku beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya memberikan tunjangan biaya pendidikan saja, namun beasiswa Bank Indonesia ini memberikan wadah bagi kami atau penerima beasiswa Bank Indonesia ini sebuah wadah pengembangan diri dan juga untuk bekal kami di kehidupan setelah kuliah nanti gitu. Jadi ini sih yang paling menarik dari beasiswa Bank Indonesia ini. Lalu banyak juga sih yang bertanya-tanya, banyak yang mengira kalau aku dari jurusan ilmu komunikasi karena mungkin passion aku lebih sering di komunikasi. Padahal fun fact-nya aku berasal dari prodi ekonomi Islam gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu mungkin kaget ya, masa sih Mbak Lena masuk di prodi ekonomi Islam, yang konteksnya aku sering bergelut di bidang komunikasi gitu ya katanya. Dan ini menurut aku ketika nanti kalian daftar beasiswa Bank Indonesia itu nanti bakalan ada kayak jurusan-jurusan kualifikasinya, dan teman-teman stay tune aja, nanti bakalan ada info menarik utamanya di IG Genbi Unesa dan Bank Indonesia Jatim. Nah ini aku bacain pertanyaan kedua. Oke. Waduh, sharing session tuh bagaimana persiapan Kak Lena dalam mempersiapkan beasiswa Bank Indonesia. Ini sangat panjang ya. Jadi yang pertama, persiapkan secara menyeluruh. Jadi nilai akademik itu penting, namun kalian tidak boleh melupakan penunjang yang lainnya. Contohnya dengan mengikuti volunteer, organisasi, dan juga magang, dan juga kegiatan yang lain yang dapat menunjang CV kalian gitu. Memang IPK itu penting, namun di beasiswa Bank Indonesia ini ada faktor-faktor lain yang menjadi penunjang agar kalian itu lolos menjadi beasiswa Bank Indonesia gitu. Lalu yang gak kalah penting yang kedua ini, perbanyak pengetahuan tentang Bank Indonesia, terutama tentang kebijakan ya, karena waktu aku diwawancara itu aku benar-benar ditanyain seputar Bank Indonesia, bagaimana fungsi dan perannya, dan juga aku ditanyain seputar pengalaman aku. Jadi usahain teman-teman kalau menulis apapun itu harus selaras dengan apa yang kalian ucapkan, karena di wawancara nanti kalian bakal akan ditanyain gitu. Terus untuk administrasinya itu kalau di tahunku ya diberi tenggat selama 7 hari dengan jumlah administrasi yang lumayan seabrek ya teman-teman. Jadi ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari dan bener-bener harus teliti, karena ini tuh banyak, saking banyaknya kita tuh sampai kadang lupa atau kurang teliti, dan itu menjadi pertimbangan ya. Jadi hal yang menurut kita kecil itu bagi mereka itu besar gitu loh. Terus aku mau berbagi pengalaman aku kalau di Kauta
Bank Indonesia di UNESA itu hanya 75 orang ya teman-teman, di seluruh fakultas di UNESA. Jadi teman-teman harus maksimalkan itu, dan dengan pendaftar yang ribuan mahasiswa ya, jadi teman-teman di sini harus punya sisi unik, karena itu yang akan menjadi poin plus untuk teman-teman mendaftar nanti. Lalu mumpung nih untuk adik-adik maba ya yang mempunyai keinginan untuk join beasiswa Bank Indonesia, mulai hari ini, mulai sekarang perbanyak CV kalian, perbanyak pengalaman, karena itu fondasi awal kalian diterima di beasiswa Bank Indonesia. Lalu ini ada pertanyaan lagi seputar hal terbaik yang didapatkan selama menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Aku salah satu orang yang sangat beruntung ketika aku mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, karena aku mendapatkan banyak sekali pengalaman yang menjadi bekal aku di masa depan nanti. Dan ini juga gak kalah penting, yaitu relasi. Teman-teman, di dunia perkuliahan itu relasi sangatlah penting ya. Jadi selama aku di Genbi ini, aku mendapatkan relasi dari teman-teman dari universitas lain, contohnya UNER, ITS, UPN, dan kampus yang lainnya. Dan ini yang membuat aku menjadi branding diri aku tuh jangkauannya lebih luas teman-teman. Terus ini juga aku mendapatkan rasa syukur terkait dengan mentoring dan juga pengembangan diri, karena secara nggak langsung kita itu ikut dilibatkan dalam kegiatan Festival Amazing Rupiah 2024 yang bahas terkait Cinta Bangga Rupiah, dan juga ada Fasyar, Festival Ekonomi Syariah se-Jawa teman-teman. Ini sangat luar biasa. Dan yang belum lama ini yaitu ada pelatihan public speaking, dan juga sertifikasi kompetensi BNSP kategori JSEE. Itu yang membuat aku ini secara nggak langsung keterlibatan aku dan teman-teman ini dapat menumbuhkan, membantu, dan juga membantu mengasah soft skill seperti kerja tim, problem solving, dan juga manajemen waktu teman-teman. Dan juga ngomongin tentang usaha yang saya lakukan untuk menggapai impian akademiknya, dan juga bagaimana sih saya bisa berprestasi sesuai passion. Nah, jadi teman-teman, yang gak kalah penting itu adalah dukungan orang tua. Jadi semasa kecil saya itu selalu didukung oleh orang tua saya. Mau saya bergelut di bidang apa, mereka selalu mendukung saya, hingga akhirnya menanamkan pikiran saya untuk selalu grow up. Yang kedua, ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Aku percaya ketika aku hidup di dunia ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Jadi apa yang aku gapai hari ini, aku percaya itu adalah takdir terbaik yang Tuhan berikan untuk aku. Dan itu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang harus aku jaga agar aku bisa memberikan manfaat untuk orang di sekitar aku. Dan yang ketiga, aku selalu menanamkan kerendahan hati dimanapun aku berada, dan juga kelas kosong di lingkungan yang baru, karena aku percaya ucapan aku hari ini itu tidak terlepas dari orang yang ada di sekitar aku. Jadi aku selalu haus untuk belajar hal baru dari siapapun orangnya, karena aku percaya ilmu bisa didapatkan dari manapun. Closing statement dari aku, bahwa gak nyangka aku udah menemani kalian selama 8 menit yang berlalu. Closing statementku gak banyak, aku mau nyampein terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan videoku hari ini. Tetap semangat, kembangkan terus potensi diri kalian, dan jangan pernah menyerah, karena untuk aku berada di sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini, aku harus menelan pil pahit kegagalan 5 kali daftar beasiswa. Jadi
Di dunia ini nggak ada yang serba instan, semuanya butuh perjuangan. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus terus grow up dan juga jangan semangat dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan menjawab doa kita di waktu yang tepat. Goodbye dan terima kasih. See you semuanya.